Warga RW 4 sore itu pulang dari melayat. Salah satu anak Pak Seno, juragan paling kaya di kampung, meninggal dunia secara mendadak. Karena Pak Seno orang terpandang, para warga sepakat berangkat bersama menggunakan bus untuk menghormatinya. Anak Pak Seno tinggal di luar kota, sehingga perjalanan memakan waktu berjam-jam. Sejak siang hingga malam, bus terus melaju, membawa rombongan warga melewati jalan panjang yang diapit persawahan dan sesekali hutan jati yang gelap. Di dalam bus suasana cukup ramai. Ada yang bergibah, ada yang bercanda untuk mengusir kantuk, ada pula yang berbicara serius membahas kematian anak Pak Seno yang konon kematiannya tidak wajar. Lampu bus menerobos gelap, menyorot batang-batang pohon yang berbaris seperti pagar raksasa. Angin malam berdesir, membuat suasana mulai terasa dingin dan tidak nyaman. Tiba-tiba, sopir memperingatkan semua penumpang agar diam dan tenang. Dengan suara tegang ia berkata, ada sesuatu yang terasa aneh dengan jalan yang sedang dilaluinya. Ia merasa tidak lagi mengenali rute ini, padahal sejak tadi bus melaju di jalan raya. Dan kali ini seolah semakin masuk ke dalam hutan yang rapat dan asing. Sopir mulai menggerutu sendiri, berkali-kali menatap spion dan kemudi, seakan ragu apakah dirinya masih berada di jalur yang benar. Cumi, salah satu penumpang, memperhatikan gelagat sopir. Penasaran, ia pun melongok keluar jendela. Benar saja, yang terlihat kini bukan lagi sawah atau jalan besar, melainkan pepohonan tinggi yang rapat di kanan kiri. Ini jelas bukan jalur yang sama saat mereka berangkat. Penumpang lain ikut menoleh. Satu persatu wajah mereka berubah pucat ketika sadar bus telah berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, mesin bus tersendat, lalu mati total. Sopir panik. Ia yakin kondisi kendaraan baik. Bensin penuh, tidak ada tanda-tanda rusak sebelumnya. Suasana mulai berubah mencekam. Sopir menginstruksikan agar semua tetap di dalam dan tidak seorang pun penumpang boleh keluar. Meski rasa takut mulai menyelimuti, namun di tengah ketegangan itu, Jumi dengan wajah pucat meminta izin. Ia sudah tak tertahankan ingin buang air kecil. Akhirnya, ia turun bersama sopir menuju semak-semak. Sementara para penumpang lain menunggu di dalam bus dengan perasaan was-was, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang mengintai di kegelapan hutan itu. Jumi akhirnya selesai buang air kecil, diantar sopir dengan jarak beberapa meter. Udara hutan semakin dingin. Sopir memperhatikan gelagat Jumi dari jauh. Saat Jumi hampir berbalik kembali ke bus, tiba-tiba suara serak dan berat terdengar memanggil namanya dari balik kegelapan. Jumi, tubuhnya membeku. Ia menoleh ke arah suara itu. Dari balik pohon besar di ujung sana, tampak sosok pria berdiri kaku menatap ke arahnya. Pria itu perlahan mengangkat tangannya, melambaikan ke arah Jumi, seolah memanggilnya untuk mendekat. Jumi terperanjat. Wajah itu sangat ia kenal. Bukankah itu Jono, almarhum suaminya yang baru meninggal sebulan yang lalu? Dengan perasaan tak karuan, takut, merinding dan penasaran, Jumi memincingkan mata, melangkah satu, dua langkah ke depan, seakan memastikan apa yang ia lihat. Sopir yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan langsung menyadari keanehan gerak Jumi. Ia berteriak keras, menyuruh Jumi agar jangan mendekat dan segera kembali ke bus. Tersadar, Jumi menghentikan langkahnya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba ia menyadari sosok itu hanya tipu daya. Jono suaminya sudah meninggal dan dikuburkan. Mereka pun kembali ke dalam bus. Suasana di dalam berubah semakin mencekam. Sopir memperingatkan semua untuk tetap diam. Apapun yang terlihat, jangan dipercaya, karena ia tahu apa yang muncul di tengah hutan adalah penghuni alam lain. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di jendela. Semua penumpang saling menatap dengan wajah pucat. Widi yang duduk di dekat jendela memberanikan diri membuka sedikit tirai. Seketika ia menjerit tertahan. Di luar berdiri seorang wanita tua berambut putih, tersenyum menyeramkan. Wajahnya sangat ia kenal, almarhum mertuanya sendiri. Sopir yang melihat penampakan di luar bus langsung menyuruh Widi untuk menutup tirai. Suasana kembali hening, namun belum sempat tenang.
terdengar suara orang terbatuk dari arah luar depan bus. Lampu depan dinyalakan. Di sana, di semak-semak, di antara pepohonan dan gelap, tampak seorang pria berdiri sambil merokok. Saat sorot lampu mengenai wajahnya, kedua matanya tampak terlihat putih tanpa bola mata. Semua penumpang bergidik. Sopir buru-buru mematikan lampu depan. Sambil berucap lirih, ia mengajak semua penumpang untuk mulai berdoa, memohon perlindungan pada Tuhan agar terhindar dari makhluk di luar sana. Lampu dalam bus dipadamkan. Mereka semua berdoa dalam gelap. Sementara itu, di luar, ketukan demi ketukan masih terdengar. Malam itu, hujan turun begitu deras. Waktu pun berlalu. Fajar merekah, suasana berubah. Saat semua tersadar bahwa kini bus berada di tengah persawahan warga. Seolah kejadian tadi malam adalah mimpi buruk. Sopir turun dan meminta bantuan warga untuk menderek bus yang entah bagaimana bisa tersesat. Ataukah malam tadi mereka benar-benar telah memasuki alam lain.